Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Kamis ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah pula untuk mentadabburi ayat-ayatnya sampai waktu syuruk insyaallah ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih takabur ya? Ya. Iya, masih takabur ya. Iya, kita masih lanjutkan nih ya di halaman 44-nya ya. 44. Ya. Di surat Al-Baqarah tuh ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Padahal dia iblis tapi dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Gitu ayatnya gitu enggak? Dia itu iblis loh, tapi dimasukkannya termasuk golongan orang-orang kafir. Berarti orang-orang kafir nanti bersama iblis. Dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan tafsir ayat itu yang diringkas tuh ya, iblis sangat baik pada zahirnya sebelum dia dilaknat. Sebelum terlaknat iblis itu baik. Dia masih nyembah Allah. Gitu. Cuma gara-gara satu saja tuh. Perintahnya suruh sujud sama Adam. Dia itu diperintahkan suruh sujud sama Adam oleh Allah. Dan sekarang kita disuruh sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ada orang gak mau sujud sama Allah, lebih parah dari iblis. Waduh. Dikarenakan iblis terperdaya dengan kebaikannya, merasa dia baik, beratus-ratus tahun dia menyembah Allah. Jadi kita jangan selalu melihat kebaikan kita, gitu. Yang dilihat apa? Keburukan kita gitu. Supaya apa? Supaya terhindar tidak seperti iblis gitu. Baru sedikit aja gayanya bukan main-main ya kan. Ini nih, wah, kalau bukan gua nih, wah, nggak bisa jadi nih. Itu saya yang ngusulin itu dari atas ke bawah gitu. Emang kenapa kan nggak diusulin? Sholat di atas dan sholat di bawah sama saja buat kita, betul nggak? Iblis terpedaya dengan kebaikannya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia takabur sehingga dia kafir. Jadi iblis jadi kafir. Lalu dia terlaknat, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, jangan ada yang terpedaya dengan kebaikan zahirnya saja. Kita jangan terpedaya dengan kebaikan kita. Gak usah diingat-ingat kebaikan mah ya. Itu yang diingetin, yang dipikirin
keburukan gitu, dirubah terus, berubah supaya baik gitu ya. Karena ukurannya qalbu sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di dalam Al-Qur'an itu ya. Di surat Asy-Syu'ara itu ya. Gitu ya. Dan janganlah ya Allah engkau menghinakan daku pada hari mereka dibangkitkan gitu ya. Wala tujzi yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, engkau menghinakan aku, dan janganlah engkau ya Allah menghinakan daku pada hari mereka dibangkitkan. Pada hari harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Harta kita dan anak-anak tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Makanya hati kita harus diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Tauhidnya, akidah dan tauhid kita harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatun, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, illa wahiyal qalb." Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 52 dan Imam Muslim 1599. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, dan ia itu adalah qalb, hati, qalbun salim. Maka hati kita diasah terus supaya baik. Bagaimana mengasahnya? Dengan berzikir di dalam hati. Pengucapannya dengan secara sir gitu. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Hatinya harus terus. Jangan ini hatinya dengki, iri, hasad gitu. Kalau saya benci sama dia, ngajak orang, itu kita benci sama dia gitu. Aduh, ini udah hatinya rusak. Kalau hati rusak gitu, warnanya pun beda. Hati itu warnanya apa sih? Merah. Ini hitam, nuqtah. Banyak dosa-dosa di situ. Makanya kalau hatinya sudah rusak, Qur'annya nggak bisa masuk. Ngapalin satu ayat, makanya kamu nyoba terus. Umpamanya ayat apa sih yang mau diapalin? Ayat ini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat itu coba kita berapa hari ngapalin? Hafal satu ayat aja dulu. Sampai kita hafal. Kalau umpamanya satu pekan kita hafal, oh besok pekan kedua kita hafal ayat yang selanjutnya. Kira-kira berapa hari? Sepekankah masih? Kalau sepekan berarti belum berubah nih hatinya gitu. Nanti kalau udah 6 hari, udah 5 hari, berarti udah mulai hilang nih titik-titik di dalam hati. Gampang, standarnya kita tahu tuh hati kita rusak atau enggak, ngapal aja. Ada orang ngapal dari umur 17 tahun ya. Enggak, kita belajar ngaji umur berapa tahun? Betul, ketawa lagi dibilangin. Kamu belajar ngaji berapa tahun dulu? 30. Bukan, kamu belajar ngaji mulai berapa tahun? Dari kecil. Dari kecilnya umur berapa tahun? Tahun. Hah? Umur 10 tahun udah belajar? Udah belajar 10 tahun. Sekarang umurnya udah berapa tahun? 38. Berarti 28 tahun. Hafalnya wadduha alam nasro. Wadduha alam nasro. Hati itu, hati. Jaga hati itu. Itu yang dibilang jaga hati. 28 tahun baca Quran, hafalnya wadduha alam nasro. Ya Allah, enggak ada tambahannya. Doanya, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gitu. Itu kalau sholat 2 kulhu. Boleh nggak? Boleh, bukan nggak boleh.
Cuma emang nggak bisa ngapal lah, gitu. Hati itu ya. Jadi takabur itu ada beberapa bagian ya. Salah satu dari ketakaburan yang membatalkan kalimat tauhid, i'tikad kubur terhadap keimanan ya. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu di surat Al-Maidah itu ya. Ayat 5 itu ya. Dan barang siapa yang kafir terhadap keimanan, kafir terhadap keimanan. Orang kafir punya keimanan enggak sih dia? Ada enggak iman? Ada keimanannya dia. Iman sama berhalanya gitu ya kan? Gitu. Salah iman. Gitu. Begitu juga orang kalau udah salah iman gitu repot itu. Dan barang siapa yang kafir terhadap keimanan maka sesungguhnya amal-amalnya telah runtuh, dihapus oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena dia berharap amalnya ada di akhirat, tetapi dia tidak mendapatkan amal-amalnya. Kenapa? Runtuh. Siapa yang meruntuhkan? Allah. Karena keimanannya yang salah. Dan rukun iman itu kan ada 6, betul nggak? Yang pertama iman kepada Allah. Bagaimana dia mengimani Allah? Ketika dia dipanggil dia datang. Ketika dia disuruh sujud, sujud. Itu tanda orang iman kepada Allah. Ya. Kemudian iman kepada Rasul. 6 ini nggak boleh salah satunya copot. 6 yang rukun iman itu nggak boleh. Iman kepada Rasul, bagaimana mengimani Rasul? Dia harus ittiba, dia mengikuti tata cara hidup Nabi, tata cara ibadahnya Nabi. Bagaimana caranya? Pelajari hadis-hadis Nabinya yang sudah tercatat sempurna datang kepada kita sekarang. Ikuti saja, nggak usah ngikutin yang lain. Kalau Ustadz bilang begini, begini, dalilnya mana? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Itu aja tanyakan. Gitu. Kita baru ikut. Kenapa? Kata Allah dalam surat Al-Isra ya, ayat 36, surat 17. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan ikutin. Tanya dulu dalilnya mana, baru saya kerjain gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya kayak ibu tadi, sholat subuh lagi ya, sholat ba'di yang itu 2 rakaat. Itu kalau ditanya dia dalilnya juga nggak tahu. Gitu kok, saking rajinnya gitu ya. Rukun yang 6 itu, rukun iman ada 6 apa saja sih? Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian kepada kitab Allah, kemudian kepada para malaikat, kemudian kepada hari akhir, kemudian kepada qada dan qadar, baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Ini 6 nih nggak boleh kita copot satu iman ini, nggak boleh. Jadi nggak boleh dipilih-pilih juga dan nggak boleh dibeda-bedakan ya. Maka mengkufuri atau takabur terhadap sebagian Alkitab, takabur sombong dari Al-Quran satu saja, dia sudah fa'akhbatu a'malahu, Allah hapuskan amal-amalnya ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyam. Itu yang di surat apa? Di surat Al-A'raf ya, ayat 40 itu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah dan sombong terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan dia tidak akan masuk surga sampai onta masuk lubang jarum gitu. Tungguin saja tuh gitu ya. Apalagi dia sampai mengkufuri gitu. Kita sebagian saja kitab ini nggak boleh, satu saja. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman ayat 85 tuh ya, apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dhi. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kamu mengkufuri sebagian yang lain gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kamu mau gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, maka kamu enggak mau. Ini mengkufuri sebagian. Yang suruh puasa mau, suruh qisas nggak mau, padahal sama-sama ayatnya ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Banyak tuh kutiba-kutibanya ya. Yang pertama tuh ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Semuanya dipakai, nggak boleh yang lain. Oh ini nggak enak nih yang ini. Bagaimana sih? Gitu. Emang makanan ya. Agama tidak seperti makanan gitu. Yang boleh pilih-pilih nggak boleh. Agama diterima, ya. Semuanya kita terima. Karena menurut kita nggak baik, tapi itu maslahat buat kita. Orang sakit juga kalau dikasih obat nggak enak, pahit, tapi telan aja, gitu nggak? Kalau di rumah sakit itu obat nggak ada yang enak. Nggak ada yang rasa Pizza Hut, nggak ada. Rasanya pahit-pahit semua itu nggak enak. Telan aja supaya apa? Supaya sembuh. Begitu juga Quran, telan aja semua, gitu. Supaya sembuh hatinya. Kalau hatinya bagus, dia nggak sombong terhadap Allah. Karena itu yang menggugurkan keislaman kita, kesombongannya itu. Contoh saja nih ya. Ada seseorang tidak ikut berjalan dengan alasan giginya sakit. Ya. Ada orang nggak mau ikut jalan karena alasan giginya sakit. Alasannya tidak diterima. Kenapa? Karena yang sakit giginya, bukan kakinya. Gitu. Karena yang berjalan kaki. Tetapi dengan teori kesatuan alasannya diterima. Sebab jika gigi yang sakit, niscaya kaki juga ikut sakit. Kalau hatinya sakit, semuanya sakit. Giginya sakit, jalannya juga nggak enak. Sampai dia hobi main dangdut kalau dia lagi sakit gigi, setelin dangdut dah pasti marah. Gitu nggak? Padahal dia hobi. Maka kalau hati sakit, orang cantik aja dibilangnya jelek. Itu cantik nggak? Jelek dia. Hidungnya, mancungnya kepanjangan, katanya gitu. Apalagi sampai dibilangin, istrimu cantik nggak? Ya istri saya sebenarnya sih nggak cantik gitu, cuma dia baik saja gitu. Istrinya saja dibilangin jelek sama dia. Emang hatinya rusak. Saking jelek anggapan dia tuh terhadap istrinya, dia jarang ngobrol sama bininya. Ngobrolnya sama bini orang, mending bini orang lebih cantik daripada bininya. Oh iya. Ini orang yang hatinya sakit nih. Jangan diikutin. Dan Islam itu sesuatu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipilih-pilih hanya mengikuti hawa nafsu. Bahkan meliputi hidup dan kehidupan hamba. Sehingga makan, tidur, berdaulah, berkerajaan atau bernegara pun hendaklah secara Islam. Pemisahan hukum Islam dari daulah, kerajaan atau negara itu dosa besar. Alasan-alasannya banyak ya. Yang berhak menghukum sesuatu secara benar hanya Allah. Berarti pemisahan itu pemisahan Allah dari menghukum ciptaannya ya. Jadi yang berhak menghukum apa saja itu Allah yang berhak dengan firman-firmannya. Rasulullah SAW sudah sempurna cara mengajarkannya. Rasul mengajarkan cara berkeluarga, betul nggak? Rasul mengajarkan cara berdagang. Rasul mengajarkan cara jadi pemimpin. Rasul mengajarkan bagaimana cara adil, termasuk keluarganya. Seandainya Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Gitu nggak? Seandainya, tapi Fatimah nggak pernah mencuri, makanya nggak dipotong tangannya. Gitu. Begitu adilnya. Semua diajarkan oleh Nabi. Ya. Salah satu dari ketakaburan itu i'tiqad pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 7 ayat 147. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan akhirat, amal-amal mereka telah runtuh, dihapuskan amalnya. Bayangkan. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, satu saja. Kita diajarkan cara pembagian kurban di dalam Al-Quran.
cara pembagian zakat. Itu harus diikuti. Kalau enggak, kau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan perjumpaan akhirat. Amal-amal mereka telah runtuh. Jadi mendustakan ayat-ayat melaksanakan hukum Allah berarti juga mendustakan ayat sholat, puasa, haji dan sebagainya. Nggak boleh satu ayat saja itu didustakan. Kemudian salah satu dari ketakaburan itu i'tiqad mengejek-ejek atau bermain-main terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya. Suka mengejek juga gitu, bahkan mengejek ajaran Nabi. Nabi ngajarin zikir, Nabi ngajarin ruqyah gitu kan, terus diejek-ejek. Ini orang yang sudah mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya ya. Di surat At-Taubah ayat 66 ya, 65 dan 66. Wala in saltahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika engkau menanyai mereka, kalau mereka ditanya, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Dalam agama main-main dia. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu mengejek-ejek, bermain-main, bersenda gurau? Allah bukan untuk bersenda gurau, bukan main-main. Kita ini hambanya, ya, kita ini hambanya yang diciptakannya. Gitu. Janganlah kamu minta. Coba lihat ayatnya, coba buka di sini. Enggak usah minta maaf gitu. Di surat atau ayat 6, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Maka kata Allah di surat At-Taubah ayat 66-nya, tidak perlu kamu meminta maaf. Kira-kira kamu minta maaf sama Allah? Kalau minta maaf sama Allah apa sih? Istighfar ya. Kira-kira kata Allah, tidak perlu kamu meminta maaf karena sudah mengolok-olok. Karena kamu telah kafir setelah beriman. Tadinya beriman, kamu main-main, dikafirkan oleh Allah. Nggak usah kata Allah, nggak usah minta maaf. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Jangan main-main terhadap Allah dan Rasulnya. Banyak nih. Ya, selesai ini masih satu lagi di surat An-Nahl ayat 116-nya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang lidah kamu sebut-sebut secara dusta, ini halal dan ini haram. Nggak boleh menghalalkan yang haram dan nggak boleh mengharamkan yang halal, untuk mengadakan dusta terhadap Allah karena takut dengan lingkungan gitu kan. Ini mah nggak apa-apa lah begini mah, ya kan, jalanin aja dulu gitu, jalanin aja, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tegas, ini halal, ini haram. Anda mau marah, Anda tidak, terserah. Yang penting saya bilang ini halal, ini haram. Dikarenakan jika hanya dengan akal, niscaya hamba tidak mampu menjangkau atau mencapai kebenaran. Penipuan itu dengan akal, berarti akal itu juga bisa menipu. Apakah penipuan itu juga benar? Makanya jangan pakai akal-akalan, pakai dalil. Ya, ibadah itu pakai dalil, nggak usah pakai akal-akalan. Karena kalau pakai akal bisa salah. Akal ini kan bisa nipu, betul nggak? Nipu bener apa salah? Salah. Kan Allah juga yang menciptakan akal, maka akal juga wajib patuh kepada Allah. Akal kita ini yang ciptakan siapa? Allah, maka dia wajib patuh juga. Bagaimana cara akal itu supaya patuh? Dia memikirkan bagaimana caranya bisa menjalankan perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Gitu. Jangan akal-akalan, ya, nggak boleh. Itulah hikmah Allah menurunkan ad-din, agama, untuk mengatur akal, bukan akal untuk mengatur agama.
Jadi bukan akal kita yang ngatur agama, tapi akal yang diatur oleh agama, oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi. Nggak boleh akal ngatur. Kalau akal ini nggak masuk akal. Orang wudhu, mulai dari membasuh muka, tangan, rambut sampai kaki gitu. Kalau dia kentut, yang dibasuh pantatnya apa? Kalau pakai akal nggak pantatnya. Mestinya kalau yang pakai akal pantatnya gitu, maka akal nggak masuk. Itu yang dibilang akal kita itu harus tunduk kepada aturan. Pakai dalil. Gitu. Orang yang kentut pantatnya, yang disapu wajahnya, gitu. Akal itu nggak boleh dia main akal-akalan, gitu ya. Jadi kesombongan itu karena akal dijadikan Tuhan. Iya. Kalau kita enggak, akal kita harus tunduk kepada Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak sombong ya. Kita menerima, kita taat kepada Al-Quran, taat kepada hadis-hadis Nabi sesuai contoh sahabat, tabi'in dan tabi'in yang diajarkan ulama kepada kita ya. Dan semoga kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat kepadanya ya, dan beriman kepadanya, dan beriman juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga kita juga termasuk orang-orang yang diberikan rahmat, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.